Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, menargetkan kemenangan penuh dalam 4 laga kandang sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga krusial pertama yang dihadapi Timnas Indonesia adalah melawan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, diikuti pertandingan melawan Arab Saudi beberapa hari kemudian. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan pentingnya meraih poin penuh di pertandingan kandang untuk menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lawan Jepang ini krusial, karena kita hanya punya 6 pertandingan tersisa. 4 diantaranya di kandang dan harus menang, ujar Arya pada Kamis, 24 Oktober 2024. Arya menyebut hasil seri melawan Jepang sudah merupakan capaian yang baik, mengingat tim Jepang adalah salah satu yang terkuat di Asia. Melawan Jepang, minimal, seri, langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan, lolos, kalau tidak, berat, jelasnya. Arya pun meminta masyarakat mendukung tim asuhan Shin Tae-yong dengan menjaga kekompakan dan menghentikan tagar "stay out" yang sempat ramai di media sosial. Mengenai turunnya ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 129 menjadi 130 setelah kalah dari Cina, Arya menilai hal ini wajar dan meminta supporter menerima kenyataan tersebut. Namun, ia juga optimis bahwa Timnas masih memiliki peluang memperbaiki peringkat FIFA jika berhasil meraih hasil baik melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 3 dengan 3 poin dari hasil 3 kali seri dan sekali kalah. Dukungan penuh dari masyarakat dan hasil baik di kandang diharapkan dapat memperbesar peluang Timnas di ajang kualifikasi ini. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Target awal PSSI adalah meraih 4 poin dari 2 laga tersebut. Namun Timnas Indonesia hanya mampu mengamankan 1 poin, dengan hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan dari Cina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengakui bahwa evaluasi dilakukan menyeluruh, dan ada satu aspek utama yang menjadi fokus, yakni chemistry antar pemain. Chemistry tim kurang menyatu. Kami meminta kepada Shin Tae-yong untuk lebih meningkatkan komunikasi dan atmosfer di dalam tim, ujar Sumarji, Kamis, 24 Oktober 2024, yang dikutip dari Instagram Perspektif Football ID. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia kini berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin, menempatkan skuad Garuda dalam situasi yang cukup sulit untuk melaju ke fase selanjutnya. Pada FIFA Matchday periode November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Meskipun demikian, dukungan dari pendukung di kandang sendiri diharapkan bisa memberi energi tambahan bagi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif melawan 2 tim kuat tersebut. Para supporter Timnas Indonesia beramai-ramai mengirimkan pesan kepada bek tengah Elkan Bagot yang telah lama tak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Nama Bagot mendadak menjadi perbincangan netizen di media sosial X pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore WIB, saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Bek tengah Blackpool tersebut memang tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu, setelah terjadi masalah dalam playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Namun, para supporter berharap agar Bagot segera kembali ke skuad Garuda. Salah satu cuitan dari akun Xioful berbunyi, "Happy birthday Elkan," diucapin sama akun Timnas. "Ditunggu main lagi sama Timnas ya Elkan." Menariknya, meskipun tidak dipanggil sejak Januari 2024, Bagot terlihat mengenakan jersey baru Timnas Indonesia dalam beberapa unggahan. Supporter pun menyampaikan dukungan agar pemain ini kembali membela tim nasional. Selain Elkan, pemain Timnas Indonesia lainnya, Eliano Rejders, yang baru debut pada Oktober ini, juga merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada hari yang sama. Rejders sempat tampil sekali dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding kembali pada November 2024 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 15 November, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia akan sangat menyulitkan mereka. Apa alasannya? Yuk, simak selengkapnya. Dilansir dari bola.com,
Faktor utama yang membuat pelatih Jepang mengakui bahwa pertandingan ini akan berat adalah dukungan besar dari supporter timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran 60.000 hingga 80.000 pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Jepang. Saya sudah melihat beberapa pertandingan di SUGBK, termasuk kualifikasi U20 Piala Asia 2018. Supporter yang hadir sekitar 60.000 hingga 80.000, ini akan jadi situasi yang sangat sulit untuk kami, diungkap Haji Memoriasu. Di sisi lain, timnas Indonesia sedang berbenah usai hasil kurang memuaskan melawan Cina. PSSI dan Kemenpora juga sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang. Meski begitu, bergabungnya Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Yunus Nusi, staf timnas, menginformasikan bahwa evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Sepulang beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul kembali di media sosial. Wasit asal Oman ini membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Sebelumnya, Alkaf membuat murka pencinta timnas Indonesia karena dianggap tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Contoh nyata ketidakadilan tersebut adalah ketika Alkaf tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time sudah habis. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 atas Bahrain akhirnya kebobolan pada menit ke-99 dan pertandingan baru dihentikan setelah gol tersebut. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen Indonesia. Kini, ia muncul lagi di media sosial dengan postingan berbunyi, "Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya." Netizen Indonesia yang melihat unggahan ini memberikan reaksi keras, dengan salah satu netizen menulis, "Jika kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti." Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tak sabar menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat berkelakar soal kualitas pemain Jepang, Verdong akhirnya mengakui keunggulan mereka. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. "Tidak, saya bercanda. Semua pemain mereka top," ujarnya sambil tersenyum. Verdong menilai pertandingan ini sebagai salah satu yang paling ia nantikan, terutama karena timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia seperti Takefusa Kubo. "Ini akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya," ujarnya. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C dengan 10 poin, sementara Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin. Meski menghadapi lawan berat, Verdong tetap optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia untuk meraih poin dan menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Semangat para pemain seperti Verdong akan menjadi kunci untuk menghadapi kekuatan Jepang yang terkenal tangguh di berbagai lini. Permintaan timnas Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral akhirnya ditanggapi oleh HFC. Pada akhir Maret 2025, timnas Bahrain dijadwalkan bertanding melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Insiden pada matchday 3 di Riffa, di mana Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, memicu permintaan ini. Wasit Ahmed Alkaf dituduh menerima sogokan, memberikan tambahan waktu hingga 99 menit, memungkinkan Bahrain menyamakan skor. Pendukung Garuda menghantui media sosial Ahmed Alkaf dan timnas Bahrain dengan ancaman dan caci maki. Bahrain, yang panik, meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga ke tempat netral. AFC menyadari kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berdasarkan respons AFC, laga Indonesia versus Bahrain berpotensi dipindahkan ke tempat netral. Timnas Indonesia baru saja kalah tipis 2-1 dari Cina, membuat Garuda berada di posisi 5 klasemen sementara grup C di atas Cina. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang menolak bermain di Jakarta saat melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta pada Maret 2025. Mereka menerima banyak hujatan dari supporter Indonesia setelah hasil imbang 2-2 pada laga sebelumnya, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf.